Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada pertemuan pertama, yang mana pada pertemuan pertama ini membahas mengenai perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai perangkat lunak. Definisi dari perangkat lunak atau PL ini merupakan instruksi program komputer yang ketika dijalankan itu menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi, dan juga kinerja yang dikehendaki. Nah, untuk struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi. Nah, informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk-bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program. Lalu yang kedua yaitu karakteristik dari perangkat lunak. Perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. Perangkat lunak ini tidak mengalami kelelahan. Perangkat lunak juga dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Lalu untuk kategori perangkat lunak, di sini ada beberapa kategori perangkat lunak, diantaranya yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak rekayasa atau ilmiah, perangkat lunak yang tertanam, perangkat lunak lini produk, perangkat lunak aplikasi web, dan juga ada perangkat lunak kecerdasan buatan. Lalu ada jenis-jenis perangkat lunak. Di sini ada stand-alone application yang merupakan contoh aplikasi seperti aplikasi Office pada PC, program CAD, software manipulasi foto, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada interactive transaction based application. Lalu ada yang ketiga based processing system. Kemudian yang keempat ada embedded control system di sini. Lalu yang kelima ada entertainment system. Yang keenam ada sistem for modeling and simulation. Lalu ada data collection system dan system of system. Perangkat lunak warisan. Untuk perangkat lunak warisan ini harus diadaptasikan sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari lingkungan atau teknologi komputasi yang baru. Untuk perangkat lunak warisan ini juga harus ditingkatkan kinerjanya supaya dapat menjalankan kebutuhan bisnis baru. Lalu perangkat warisan ini juga harus diperluas sedemikian rupa agar dapat saling mengoperasikan dengan sistem atau perangkat lunak maupun basis data modern lainnya. Perangkat lunak juga harus dirancang ulang sehingga dapat hidup dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer. Ada beberapa kegagalan dalam perangkat lunak. Faktor penyebab kegagalan dari perangkat lunak ini yaitu diantaranya meningkatnya tuntutan. Nah, RPL ini membangun sistem yang lebih besar, sistem yang lebih kompleks menyebabkan tuntutan berubah. Sistem ini harus dibangun dan disampaikan lebih cepat, lebih besar, dan juga lebih kompleks. Sistem harus memiliki kemampuan baru yang sebelumnya dianggap mustahil. Lalu, faktor yang kedua yaitu harapan yang rendah. Nah, hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode dan teknik RPL. Banyak pengusaha yang tidak menggunakan metode RPL. Nah, akibatnya perangkat lunak lebih mahal dan kurang dapat diandalkan. Nah, di sini ada beberapa stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama user. User ini merupakan orang-orang yang nantinya akan menggunakan perangkat lunak tersebut. Lalu ada customer atau klien. Ini merupakan orang-orang yang membeli atau memesan perangkat lunak. Di sini juga ada software developer. Software developer ini adalah orang-orang yang menggunakan dan memelihara perangkat lunak. Lalu ada development manager. Development manager merupakan orang-orang yang menjalankan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak dan biasanya memiliki latar belakang pendidikan dalam administrasi bisnis. Nah, lalu setelah bahas perangkat lunaknya, sekarang kita bahas mengenai rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, RPL di sini adalah merupakan disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan tahap pemeliharaan. Lalu aspek produksi RPL berkaitan dengan proses teknis dari pengembangan perangkat lunak, berkaitan juga dengan manajemen proyek perangkat lunak dan pengembangan alat-alat, metode, dan teori untuk mendukung dari produksi perangkat lunak. RPL ini merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang semantik, disiplin, dan dapat diukur pada pengembangan, operasi, dan perawatan perangkat lunak. Perangkat lunak dalam segala bentuk aplikasi harus direkayasa. Kenapa? Ada beberapa alasannya di sini kenapa perangkat lunak ini harus direkayasa. Karena perangkat lunak telah menyatu secara maya dengan setiap aspek dalam kehidupan. Kebutuhan IT yang sudah banyak dituntut oleh individu maupun bisnis dan juga pemerintah
perangkat ini bertambah kompleks. Individu, bisnis, dan pemerintahan mengandalkan perangkat lunak untuk mengambil keputusan yang bersifat taktis dan strategis. Nilai aplikasi terus bertambah, kemungkinan jumlah pengguna dan usia perangkat lunak juga akan bertambah. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai proses perangkat lunak. Suatu proses merupakan sekumpulan aktivitas, aksi, dan tugas yang dijalankan ketika suatu produk kerja harus dibuat. Sebuah proses perangkat lunak adalah urutan kegiatan yang mengarah ke produksi produk software. Di sini ada 4 kegiatan proses perangkat lunak, yaitu yang pertama di spesifikasi PL atau spesifikasi perangkat lunak, lalu ada pengembangan perangkat lunak, software validasi, dan software reproduksi. Nah, suatu aktivitas berupaya mencapai tujuan umum dan diterapkan tanpa memperhatikan lingkungan aplikasi, tanpa memperhatikan ukuran proyek, tanpa memperhatikan kompleksitas dan usaha, dan tanpa memperhatikan kekakuan dari RPL saat diterapkan. Suatu tugas konsentrasi pada tujuan yang kecil tetapi terdefinisi dengan baik. Nah, untuk kerangka kerja proses, di sini membangun dasar bagi proses RPS perangkat lunak yang lengkap dengan cara mengidentifikasikan aktivitas kerangka kerja yang cocok untuk semua proses RPS perangkat lunak. Kerangka kerja proses ini mencakup sekumpulan aktivitas yang berperan sebagai penyangga dan cocok dengan keseluruhan proses perangkat lunak. Untuk aktivitas kerangka kerja proses ini, yaitu ada komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan perangkat lunak kepada pelanggan atau user. Untuk aktivitas kerangka kerja proses TKS perangkat lunak ini disempurnakan oleh aktivitas yang bertindak sebagai penyangga. Nah, untuk kegiatan-kegiatan penyangga di sini mencakup penelusuran dan kendali proyek perangkat lunak, manajemen risiko, penjaminan kualitas perangkat lunak, tinjauan teknis, pengukuran, lalu manajemen konfigurasi perangkat lunak, manajemen penggunaan ulang, dan juga persiapan produk kerja dan produksi. Di sini ada untuk praktek RPL-nya ada langkah-langkah TKS perangkat lunak ini. Yang pertama yaitu memahami permasalahan. Pada tahapan ini kita harus tahu siapa yang terkait dalam pemecahan masalahnya, apa saja yang tidak diketahui, data, fungsi, dan fitur apa saja yang dibutuhkan, lalu dapatkan masalah dikategorikan, misalnya dipecah menjadi masalah yang lebih kecil. Dapatkan masalah ini diwakili dengan grafis, atau juga dapatkah dibuat sebuah model analisis. Lalu langkah yang kedua yaitu merancang solusi. Pada langkah yang kedua ini yaitu yang perlu kita ketahui yaitu pernahkah ada masalah serupa sebelumnya dan dapat pemecahan masalahnya, lalu dapatkah semua masalah ini didefinisikan, dan kita juga harus tahu dapatkah menyusun solusi dari masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada menjalankan rancangan. Untuk menjalankan rancangan ini kita harus tahu apakah solusi ini sudah cocok dengan masalahnya, apakah kode programnya dapat dilacak secara langsung, dan kita juga harus tahu apakah komponen dari solusi tersebut sudah tepat atau belum. Lalu yang selanjutnya itu memeriksa hasil. Pada tahapan memeriksa hasil ini, uji setiap komponen dari solusi dengan menggunakan strategi pengujian. Kita juga harus tahu apakah solusi sesuai dengan data, fungsi, dan fitur yang dibutuhkan atau tidak. Nah, untuk prinsip-prinsip umum RPL di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu alasan keberadaan dari perangkat lunak, lalu prinsip sederhana, memiliki prinsip mempertahankan visi, lalu prinsip selanjutnya yaitu apa yang dibuat akan digunakan oleh konsumen atau pengguna, lalu membuka diri terhadap masa depan. Selanjutnya prinsip yang selanjutnya yaitu merancang selangkah ke depan sehingga dapat digunakan kembali, dan prinsip yang terakhir yaitu review. Di sini juga ada beberapa mitos-mitos dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu mitos manajemen. Mitos yang satu contohnya di sini ada kita sudah memiliki buku yang standar dan prosedur untuk membangun perangkat lunak. Realitanya, apakah buku tersebut mencerminkan praktik perangkat lunak modern, lengkap, dan dapat beradaptasi dengan keadaan yang dihadapi saat ini? Lalu mitos yang kedua di sini ada mitos pelanggan. Mitos satunya pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk menulis program dan kita dapat membuat rincian nanti. Realitanya, pembuatan pernyataan kebutuhan yang komprehensif dan tidak stabil tidak selalu dimungkinkan atau tidak ambigu, tetapi perlu mengembangkan komunikasi yang efektif antara pengembang dan pelanggan.
Lalu di sini ada mitos praktisi. Mitos satunya, ketika kita menulis kode program dan menjalankannya, maka pekerjaan dianggap sudah selesai. Realitanya, semakin cepat kita memulai menulis kode program, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Sekian pertemuan satu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.